Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Bu Lilis nggih pagi ini. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang Bu Lilis pengen melanjutkan dari materi yang kemarin. Pada pertemuan sebelumnya itu kan ada beberapa hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Yang pertemuan kemarin, coba yang masih ingat, hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu seperti contohnya apa, Cah? Ya kayak ayam, kayak sapi, kayak kambing, itu yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hewan-hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, metamorfosis sendiri itu apa? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Jadi pada saat ada daur hidupnya itu terjadi perubahan bentuknya. Nah, metamorfosis kemarin juga udah boleh singgung-singgung, ada dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sekarang boleh pengen memberi contoh. Untuk kupu-kupu, kalian di rumah pernah lihat kupu-kupu? Nah, ada yang bagus kan, ada yang berwarna-warni, ada yang hitam, ada yang merah. Nah, kupu-kupu itu ternyata sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, dia itu melalui beberapa tahapan. Jadi kita lihat ya, kupu-kupu, ada kupu-kupu itu nanti dia akan meletakkan telur. Jadi dia ingin bertelur, jadi telurnya nanti diletakkan di daun. Nah, ini berupa telur. Nah, telur beberapa saat kemudian akan berubah menjadi larva atau ulat. Nah, coba lihat kalian, misalnya ada tanaman di rumahmu, itu kan ada beberapa ulat. Nah, itu berasal dari telur kupu-kupu. Nah, jadi habis dari larva atau ulat ini akan merubah tahapnya menjadi kepompong. Kepompong itu yang dia duduk di yang terselimut seperti putih-putih itu, kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong, dia akan menjadi kupu-kupu. Dalam tahapan-tahapan ini, yang paling merugikan itu nanti ulat, karena ulat itu biasanya akan memakan tumbuh-tumbuhan, daun-daunnya. Jadi kadang sampai geripis gitu ya, daun-daunnya pada habis. Nah, yang paling indah itu nanti setelah jadi kupu-kupu. Nah, ini metamorfosis hewan kupu-kupu. Sekarang yang metamorfosis belalang, walang ya. Jadi nanti ada belalang yang dewasa, betinanya itu nanti siap bertelur. Belalang siap bertelur, telurnya diletakkan. Nah, telur itu nanti menetas menjadi nimfa tak bersayap. Nimfa tak bersayap nanti akan berubah lagi menjadi nimfa yang bersayap. Jadi belalangnya bersayap. Nah, dari dua contoh yang Bu Lilis paparkan ini, kalian pasti sudah bisa melihat perbedaannya. Coba. Apa saja? Kalau kupu-kupu, dia mengalami metamorfosis sempurna atau tidak? Mengalami. Berarti ini mengalami metamorfosis sempurna. Mengalami metamorfosis sempurna. Nah, sekarang belalang. Belalang itu mengalami metamorfosis sempurna tidak? Tidak. Jadi nanti belalang adalah mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini berarti metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang lihat. Dalam setiap tahapannya untuk kupu-kupu, dia berubah bentuk enggak? Berubah nggih? Ini contohnya, ini ada kupu-kupu telur. Jadi berubah telur. Telur nanti berubah jadi ulat. Ulat kan seperti ular itu loh. Nah, berubah lagi menjadi kepompong, berubah lagi menjadi kupu-kupu. Jadi ini di setiap tahapannya berubah. Di setiap tahapan berubah bentuknya. Nah, sekarang yang belalang, kita lihat belalang. Belalang ini
sama aja. Jadi nanti bentuknya hampir sama. Jadi tidak semua tahapannya itu berubah bentuk. Jadi kita lihat tidak semua tahapannya berubah bentuk. Nah, udah paham? Nah, untuk tugas kalian nanti kerjakan di buku tugas ya. Nanti buatlah 2 hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tahapan-tahapannya. Yang kedua, sebutkan 2 hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna dan tahapan-tahapannya juga. Jadi nanti tahapannya buatlah seperti ini. Kerjakan di buku tugas juga. Nah, untuk tugas yang ketiga, itu tugas kalian bersama orang tua kalian.